الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصديق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesenangan umat manusia mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat hanya ada dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah, sejauh mana kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia yang sementara saja maupun kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi abadan selama-lamanya. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa perbanyak salawat dan salam pada junjungan kita yang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, maka nanti suatu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sampaikan sebuah judul khutbah, yaitu pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini merupakan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang kami bacakan tadi dalam surah As-Saff, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, suatu perniagaan yang tidak pernah rugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu artinya adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa saya segala apa yang dilakukannya dilihat oleh Allah. Dia yakin dalam hati bahwa segala yang dilakukannya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa dirinya itu enggak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya itu adalah orang yang benar-benar lemah. Merasa dirinya itu merasa orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditawarkan Allah kepada orang yang beriman suatu perniagaan, suatu perdagangan yang enggak pernah rugi. Kalau kita misalnya berdagang di dunia ini, tentunya kadang-kadang ada mengalami keuntungan, juga kadang-kadang ada mengalami kerugian. Dan begitu juga kalau kita berusaha, kadang-kadang usaha kita bisa berhasil, dan juga kadang-kadang usaha kita mengalami kegagalan. Apa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billah. Hendaklah kalian beriman kepada Allah. Hendaklah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan makhluk-makhluk yang ada di antara kedua itu semua adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Berarti apa-apa yang ada di antara 7 lapis langit dan apa-apa yang ada 7 lapis bumi dan makhluk-makhluk yang ada di antara kedua itu semua adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu tentunya di dalam kita melakukan ibadah, di dalam kita melaksanakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan Nabi dalam hadis kami bacakan, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qul aksir min qawli la ilaha illallah. Kata Rasul kepada sahabatnya, perbaharui iman kalian. Sehingga pada waktu itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman? Maka Nabi berkata, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah merupakan adalah anak kunci surga. Begitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita telah pegang anak kunci surga. Maka disampaikan, perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Maksud dan tujuannya Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Kita melihat karena diberikan Allah penglihatan. Kita mendengar karena diberikan Allah pendengaran. Berarti di antara itu semua, itu semuanya merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Maka tentunya kalau amanah ini mesti kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengar di dalam kisah Rasulullah SAW berdakwah dengan para sahabat-sahabatnya, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, disampaikan kepada sahabat-sahabat. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW ini pulang dengan sendirian, nggak ada teman. Biasanya bersama sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, mereka bersama-sama. Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang sendirian, ya, nggak ada teman. Mungkin karena letih, mungkin karena lelah, lailawan nahar, siang dan malam menyampaikan bagaimana supaya orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar, orang kafir Quraisy bisa masuk ke dalam Islam. Pada suatu hari begitu dia dalam keadaan letih dan beristirahat. Nah, alhamdulillah, rupanya Daksur yang sudah lama mengintai, yang telah lama memperhatikan, ya Muhammad, dulu engkau dengan teman-temanmu, engkau dengan saudara-saudaramu
engkau bisa menyampaikan kebenaran. Tetapi di saat engkau sendirian, nah di saat itu dibawailah sebilah pedang yang amat tajam, dan kemudian dihampirinya Rasul dalam keadaan tidur. Begitu sampai, maka dipanggil, "Ya Muhammad, jikalau ku tebas engkau dengan pedang ini, sama siapa kamu minta tolong?" Maka begitu Rasulullah SAW itu melihat pedang yang terhunus, karena mungkin dia adalah orang yang menjadi kekasih Allah, yang senantiasa namanya sudah menyebut Allah, sehingga langsung dia sebut Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini berpengaruh kepada daksur dia, berpengaruh dia, kontak gitu, ibarat kena strobe, sehingga daksur ini gemetar, sehingga pedang yang dipegang itu terjatuh dari tangannya. Setelah itu diambil oleh Rasul pedangnya tadi, maka disampaikan kepada daksur, "Wahai daksur, sekarang giliran kamu. Jikalau kutebas engkau dengan pedang ini, sama siapa kamu minta tolong?" "Enggak ada ya Rasulullah yang dapat menyelamatkan aku, terkecuali ya Rasulullah engkau maafkan aku." Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW inilah merupakan namanya orang yang pemaaf, mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Nah, ini pedang kamu. Sehingga dengan akhlak Rasul yang mulia, dengan kasih sayang yang diberikan oleh Rasul kepada daksur, sehingga daksur pun memeluk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kadang-kadang masih jauh kan? Masih banyak perlu latihan kita. Masih perlu banyak kita mujahadah. Kita semakin zikir, kadang-kadang belum terasa dalam rohani dan jasmani kita. Kadang-kadang zikir kita tampak gelap cuman. Para orang-orang dulu itu kalau berzikir dia bisa terang sampai ke udara, bisa memancarkan nur sampai ke langit. Itu umat Nabi Musa alaihissalam pernah berzikir dia sehingga memancarkan nur sampai ke langit dia. Bisa berjalan di lautan tidak basah. Tapi hari ini kita macam mana? Maka oleh karena itu kan perlu kita masih latihan. Perlu lagi dan lagi, terus berlatih, berjuang. Bagaimana supaya masuk keimanan itu dalam hati kita, benar-benar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun nanti kita meninggal dunia, kita akan bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga beriman kepada Rasul wa rasulihi. Ibadah kita ini sudah dicontoh oleh Rasul. Man tasabbaha qaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Barang siapa mencontoh satu kaum, maka di akhirat nanti dikumpulkan bersama kaumnya. Hari ini siapa kita contoh? Misalnya kalau orang kadang-kadang dia hobi main bola, itu dicontohnya Maradona. Apa yang dilakukan Maradona itu diikuti, gerak-geriknya, pakaiannya, tingkah lakunya, aktivitasnya semua diikuti. Kenapa? Karena dia mencontoh. Jadi kita ini idola kita adalah Rasulullah. Berarti kita contoh. Kita contoh misalnya kan disampaikan dalam mengikuti Rasul itu ada disampaikan oleh ulama 3 versi dia. Pertama dikatakan surah, yang kedua dikatakan sirah, yang ketiga dikatakan sariroh. Surah itu apa? Surah itu gambar Rasul, bagaimana bentuk tubuh Rasul. Rasul itu misalnya dia pakai jenggot, ya kalau kita mampu kita hidupkan jenggot kita, namanya sunnah. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya mungkin namanya latihan. Kemudian bagaimana? Kalau Rasul itu senantiasa di mana sholat itu, di mana azan dikumandangkan, di awal waktu berjamaah di masjid. Maka disampaikan, sallu kama ra'aitumuni musalli, sholatlah kamu kata Rasulullah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka kita mencontoh. Insya Allah kalau kita contoh, maka kita termasuk orang yang taat kepada sunnah beliau wa rasuli. Kemudian sirah, perjalanan Rasul dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana perjalanannya, dia bangun tidur baca doa, dalam berjalan baca doa, kemudian dimanapun dia tetap berdoa kepada Allah, dan begitu tidur kembali tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sarirah, pikir Nabi, pikirnya itu bagaimana umatnya ini semua masuk surga. Maka disampaikan, semua umatku akan masuk surga kata Rasul, kecuali orang yang enggan. Siapa orang enggan? Orang yang tidak mau taat kepada beliau. Maka kalau kita mau
mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga namanya dalam pengamalan agama tentu dalam ada perjuangan. Wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Enggak boleh pasar-pasar. Sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. La ikraha fiddin, enggak ada pasar-pasaan gitu. Sesuai dengan kemampuan bertahap-tahap. Namanya ada tingkatan ibadah itu. Tingkatan syariat, tingkatan tarikat, tingkatan hakikat dan tingkat marifat. Jadi kita ibadah itu bertahap sesuai dengan aturan gitu. Ibarat orang naik tangga dia dari bawah 1, 2, 3, 4. Jadi ibadah itu teratur. Kalau kita ibadah dari puncak bisa jatuh ke bawah. Dari bawah ke atas pelan-pelan insya Allah kita akan mencapai apa yang kita harapkan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini dilakukan dengan harta diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keimanan dan kekuatan iman dalam hati kita sehingga kita hidup di dalam lindungan Allah, dan walaupun kita kembali kepada Allah kita akan bisa ucapkan kalimah iman, kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.